Puji Tuhan, saudara-saudari ya. Nah, hari ini kita sudah ganti tema atau ganti judul ya. Kita bukan lagi PPT training, tetapi studi kasus. Nah, apa bedanya ya? Singkatnya, semua yang dasar-dasar, semua yang rasanya penting-penting diketahui di awal itu sudah kita bahas semua. Nah, jadi kalau studi kasus ini, saya mau sifatnya kita benar-benar belajar bersama. Artinya bukan hanya saya ngajarin ke saudara-saudari, saudara-saudari pun juga sama-sama mengajar ke saya. Jadi kita namanya saling, ya kan, belajar bersama. Nah, jadi di tengah-tengah waktu saya sharing presentasinya, saudara-saudari bisa boleh langsung menyela ya. Menyela itu jadi langsung bertanya atau langsung kasih masukan atau apa di tengah-tengah waktu saya presentasi. Nggak masalah. Jadi kita bisa saling kasih masukan atau bagaimana ya, karena sebetulnya saudara-saudari sekarang semua mestinya saudara-saudari yang sudah ikut terus ya, secara prinsip-prinsip sudah paham semua ya kan, tinggal bagaimana mempraktekannya di dalam proses buatnya ya kan. Nah, makanya paling baik sebetulnya ya, kelas ini akan yang paling dapat bantuan itu adalah mereka yang bikin PowerPoint. Lalu PowerPoint-nya kita coba olah lagi di sesi ini. Jadi kita bongkar lagi kira-kira bagaimana baiknya. Nah, saya sendiri juga, PowerPoint saya juga suka dibetulin juga, ya kan? Nah, istri saya nggak bisa bikin PPT, tapi sering liatin saya bikin PPT. Saya suka cerita juga prinsip-prinsip PPT apa ya. Dia lama-lama ngerti juga. Jadi kadang-kadang waktu saya bikin PPT, dia juga suka kasih masukan, ya kan? Loh, kenapa gambarnya begini kayak kemarin? Kok Paulusnya kayaknya waktu rebahnya kok harusnya rebah bukan begitu ya, mestinya begini, ya kan, dan lain sebagainya. Atau kayak itu tadi ya, saya pernah bikin animasi yang itu kan, roti dipecahkan, ya kan? Loh, kok dipecahkannya begini? Kan kalau pecah bukan terpisah seperti ini ya. Jadi ini kita sifatnya harus demikian, nggak usah sungkan-sungkan untuk memberi masukan. Kita di sini bukan saling mengkritik, menjatuhkan ya kan, tapi memang kita mau saling belajar. Dari saling belajar ini kita justru sama-sama semakin maju. Nah, makanya saya sangat menganjuri saudara-saudari mengirimkan PowerPoint buatannya, entah yang hari Minggu atau yang manapun, ada yang sidang remaja, ya. Jadi nanti kita bahas sama-sama di sini. Ada beberapa yang contoh-contoh yang cukup besar ya, cukup besar itu, ini juga salah satu proyek yang sampai sekarang saya belum selesai, yaitu misalnya mempresentasikan contoh kasus bagan kerajaan. Nah, ini salah satu yang sulit, bagan kerajaan, termasuk juga bagan 7 minggu. Bagan-bagan itu salah satu yang sulit untuk dipresentasikan. Nah, barangkali melalui studi kasus ini, kita sama-sama bisa melihat bagaimana mempresentasikan hal-hal dengan lebih baik lagi. Nah, hari ini saya akan pakai contoh kasus yang beberapa minggu yang lalu ya. Ini ada satu saudara yang membuat, dan kita akan pakai ini untuk bahan belajar kita sama-sama ya. Mana ya? Pemberitaan Injil dan baptisan. Nah, jadi saudara-saudari, semua yang dibahas di sini pun ya, ini berdasarkan pemahaman saya yang sampai saat ini. Artinya ke depan mungkin pemahaman saya berubah, ya kan, pemahaman saya berubah tergantung dari tingkat hal yang baru yang saya pelajari. Jadi nggak ada namanya patokan khusus, oh pasti begini. Ya, contohnya ya, saya sudah sangat lama memakai font Century Gothic, itu sudah sangat lama. Tapi makin lama setelah saya lihat-lihat, saya pikir-pikir, ada satu kekurangan font ini, yaitu begitu dipakai, kalau begitu ayatnya penuh ya jadinya itu terlalu nggak enak dilihat. Makanya sekarang saya sedang berusaha try and error untuk ganti font yang lain selain Century Gothic. Nah, jadi sekarang saya coba pakai Helvetica New, tapi kayaknya saya bakal ganti lagi karena ternyata ada juga yang nggak kompatibel Helvetica New ini. Nah, jadi itulah makanya semua yang diajarkan ini pun
Bisa jadi nanti berubah tergantung tingkat kita belajar, kemajuan kita, pendapat kita pun akan berubah. Ini jadi judulnya ya, saya nggak akan kritisi di sini. Nah, ini salah satunya ya kekurangan Century Gothic. Century Gothic itu kalau dibikin bold semua ya, kurang bagus dia. Dia itu bagusnya kalau huruf besar, huruf kecil. Nah, bisa bedakan ya. Tapi kalau misalnya huruf besar semua, nah dia tuh jadi kurang bagus, agak apa ya, terlalu mepet-mepet Century Gothic itu. Makanya biasanya saya kalau misalnya huruf besar semua, saya ganti Arial, lebih cocok. Nah, ini salah satunya ya. Nah lalu, karena di sini ya, di sini latarnya biru, ya latarnya biru, ini tulisan fontnya hitam. Ini saya konsistenkan supaya semua nuansanya biru dan putih. Ini kan angka 3-nya putih, kotak ininya warna biru. Tulisan ini akan lebih cocok kalau diganti warnanya pun sama dengan yang lebih konsisten. Ya. Nah lalu bagusnya rata mana? Untuk mudah dibaca itu lebih enak sebetulnya rata kiri. Jangan di tengah, karena jadi kesannya terlalu jauh dengan angka 3 ini. Paling baik kita taruh di sebelah kiri. Nah, kalau kita taruh di sebelah kiri, tetapi mungkin space-nya rasanya terlalu mepet ya, terlalu mepet. Sementara di sini space-nya terlalu banyak. Ini kita bisa edit. Bisa editnya itu diubah spasinya. Kita masuk save format, ya. Save format, lalu format pen. Di format pen itu kan ada save option, ada text option. Kita ke tab option, lalu ada bagian untuk ngatur margin. Nah, left marginnya kita bisa tambahi. Bisa 1 cm. Kan ini kelihatannya lebih enak ya. Nggak terlalu mepet. Jadi demikian, ambil contoh ini untuk contoh untuk apa? Nah, ini lebih konsisten. Jadi warna itu sebisa mungkin sebetulnya jangan terlalu banyak warna ya. Daripada kita warna tulisannya hitam. Setuju nggak? Atau ada yang nggak setuju? Nggak apa-apa kalau nggak setuju juga. Oke ya. Lalu yang kedua, oke. Kontras itu penting. Kontras tulisan dengan latar. Nah, itu ada tools-nya ya, saya baru nemu ya, untuk mengecek tingkat kekontrasan. Kontras itu tingkat apa ya, supaya tulisan itu jelas kebaca. Karena PowerPoint itu yang paling penting itu harus kebaca, itu udah harga mati. Penting sekali supaya kebaca. Nah, supaya kebaca. Nah, jadi ambil contoh seperti ini bacanya agak sulit. Ya. Kenapa? Ya karena ini latarnya biru, warna langitnya juga biru, jadi kurang kontrasnya kurang besar kontrasnya. Jadi kalau kita ubah sedikit ya, misalnya seperti ini, diganti misalnya warnanya hitam. Warnanya hitam. Tulisannya nah kita lihat ya, kuningnya langsung lebih menonjol daripada tadi. Begitu diganti latarnya hitam, warna kuningnya lebih menonjol dari yang tadi. Lalu sisanya warna putih langsung lebih kelihatan kontras. Ini saya ambil contoh. Kontrasnya lebih baik daripada yang tadi. Boleh tadi seperti apa? Supaya nggak kelihatan terlalu kaku, pakai. Nah, tapi apa ini itu kan terlalu padat ya, betul kayak? Ini terlalu banyak. Kadang-kadang tulisan itu ya perlu bisa juga kita agak kecilkan ya, supaya tidak terlalu padat. Nah, jadi ini salah satu yang saya sekarang mulai berubah. Dulu saya sebisa mungkin saya paksain ke ukuran 40, tapi lama-lama sekarang ini saya lihat
kayaknya nggak bisa juga ya. Kalau semua terlalu dipaksain 40, jadinya terlalu padat. Nah, ini lebih kelihatan, lebih enak dilihat ya. Karena gambar yang utama ini, latarnya tidak terlalu banyak ketutup. Sama, cuman ini gambarnya memang kurang tajam. Perlu cari gambar yang lebih tajam. Oke. Saya nggak komentar dulu yang ini. Nah, ini yang utama, hari ini kita mau lihat yang ilustrasi baptisan air. Nah, ada satu hal ya, dalam slide itu ya, perlu ada yang namanya itu ruang kosong, empty space. Ada orang sebutnya negative space atau ruang kosong ya, sehingga membuat apa? Membuat lebih enak kelihatannya. Sama seperti ini ya, kalau kita lihat ya gaya-gaya rumah sekarang itu minimalis itu kan orang kalau bisa barang itu makin dikit makin enak dilihat. Karena kesannya makin luas, makin lega. Jadi di satu desain itu memang perlu ada ruang kosong, ruang kosong. Saudara-saudari bisa lihat ya, kalau kita lihat desktop kita misalnya. Desktop kita kalau penuh ya, semuanya penuh, apalagi sekarang kan zamannya screenshot, gara-gara sering nge-zoom kan, screenshot apa semua penuh di komputer kita ya, itu kita ngelihat desktop kita itu mumet langsung otak kita, ya kan, mumet, stres, membuat kita itu mumet. Nah, makanya perlu ada space, ruang kosong. Ruang kosong. Itulah mengapa saya sering pisahkan ayat dengan ilustrasi. Karena itu tadi perlu ada ruang kosong. Bahasa desainnya ini juga saya baru nemu ya kan, bahasa desainnya itu ada ruang buat bernafas. Ruang buat bernafas. Nah, seperti ini ruang kosongnya terlalu sedikit ya. Kita lihat ya, ini padat sekali. Jadi ada gambarnya di sini, ada ayatnya di sini. Nah, kita coba lihat ya bagaimana supaya mendapatkan ruang kosong ya. Contohnya ya, kita paling sederhana aja, huruf, misalnya ayatnya kita kurangin ukuran hurufnya. 32 misalnya. Nah, kita sudah ngelihatnya lebih enak. Ya. Betul nggak? Supaya ada perbandingan, yang pertamanya jangan dihapus. Saya duplikasi. Oke. Nah, begitu saya contohnya ayatnya ini, katakan memang kita mau, nggak mau, pokoknya ayatnya saya pengennya tetap digabung, nggak mau dipisah ke slide berikutnya. Oke ya. Tapi begitu kita ubah, contohnya seperti demikian ya. Nah, ini akan jauh lebih nyaman dilihat. Kenapa? Karena ada ruang kosong. Dibanding ini, betul nggak? Boleh dibuka mic-nya, kasih respon. Betul, Pak dosen. Betul. Ya kan, jadi ruang kosong itu penting. Nah, sekarang ruang kosongnya juga, nah, kenapa nggak begini, nggak begini? Ya karena ini kayak dua bagian ya, ada dua bagian yang gambar sama bagian yang ayat ini. Jadi paling cocok ya kita taruh dia itu di tengah-tengah posisinya. Jadi seperti bingkai ruang kosongnya. Nah, lalu saya kan suka bilang ya, mana yang bisa dibuang? Oke. Silakan menurut saudara-saudari dari gambar yang ini ya, bagian mana yang bisa dibuang? Kolam baptisan. Nah, betul. Tulisan kolam baptisan ini nggak perlu. Karena ya orang harusnya udah ngerti itu maksudnya pasti kolam baptisan. Apalagi? Baptisan air. Baptisan air juga sebetulnya nggak perlu. Nggak ada ini pun masih nggak apa-apa. Orang masih mestinya ngerti kalau itu ya baptisan air. Kalaupun nggak ngerti, kita tinggal bilang aja, ini cerita tentang baptisan air. Apalagi yang bisa dibuang? Itu gambar kuning, warna kuning sama merah, artinya apa, Sak? Nah, itu juga saya juga kurang tahu. Jadi yang kuning sama merah mungkin maksudnya itu hati percaya, mulut mengaku. Oh, mungkin ya. Nah, tapi yang memang agak ini berarti kan harus
yang bawa firmannya harus tahu maksudnya itu apa. Nah, tapi kalau kita nggak yakin tahu, ya nggak apa-apa, bisa dihapus ya. Kalau saya ini saya hapus aja. Jadi karena informasi itu kan informasi tambahan ya. Oke, saya hapus. Ada lagi nggak yang bisa dihapus? Nah, karena ini lambang hatinya pun terlalu kecil ya, karena memang sulit, ini memang kecil gambarnya. Apalagi yang bisa dihapus? Stephen Banut. Oke, ini hati sama mulutnya saya. Nah, kalau ini sempat kepikir, apa nggak lebih bagus misalkan gambar yang sebelah kiri itu ditaruh di atas, terus ayatnya di bawah, lebih bagus mana cocoknya, misalkan gitu, dibanding side by side begini. Nggak sempat kepikir aja sih. Ayatnya di atas, gambarnya di ayatnya di bawah, gambarnya di atas gitu. Ya, jadi, itu salah satu memang kalau saya akan begitu. Jadi saya cuma mau kasih contoh, kalaupun kita, ini step-step merekonstruksinya. Oh ya, oke. Nah, jadi nanti kita, apalagi yang bisa dibuang? Erlin, garisnya nah, ya? Titik-titik ini nggak perlu. Iya. Sebetulnya kan mungkin titik itu untuk memandu bahwa yang di bawah ini, karena tadi ada tulisan baptisan air ya. Jadi mungkin maksudnya dikasih titik ini supaya orang tahu bahwa baptisan ini, tulisan baptisan air ini mengacu kepada peristiwa yang di bawahnya. Tapi sebetulnya nggak perlu. Ya itu tadi, karena kalimat baptisan air pun bisa diinfokan secara langsung. Ya kan? Nah, ini mungkin ya. Ini mungkin maksudnya itu kenapa ada 3 gambar. Berarti ini awal sebelum dibaptis ya. Mungkin karena ini orang ini percaya, lalu setelah dia percaya, mulut mengaku percaya, dia dibaptis, ya kan? Jadi ini 3 peristiwa sebetulnya. Setelah dia dibaptis, dia keluar dari air menjadi ciptaan yang baru. Mungkin ini ceritanya ya. Oke ya. Nah, kita mulai sedikit-sedikit. Nah, sudah dibuang. Nah, rasanya sudah nggak ada lagi yang bisa dibuang ya. Tapi ada satu lagi, yaitu kalau saya buat ini lebih besar ya. Yaitu tadi ayat, kalau saya akan saya pisahkan ayatnya. Jadi ayat ini saya buang. Nah, langsung punya ruang space jauh lebih banyak. Lega. Ya, daripada ini padat, ini jauh lebih lega. Nah, malah karena udah lega, gambarnya kita bisa perbesar. Sorry ya. Jadi visualnya itu malah bisa lebih jelas. Oke ya. Nah, kalau saudara-saudari lihat, ini memang dulu saya juga waktu ada seminar apa ya, keluarlah gambar orang seperti ini. Tapi kalau saya 平神旨意蒙召做基督耶稣使徒的保罗和弟兄所提尼，写信给在更多神的教会，就是在基督耶稣里被圣别蒙召的圣徒，在各处呼求我们主耶稣基督的圣名的人，他是他们的，也是我们的。 ada yang masuk ya? 从神我们的父，主耶稣基督 Orang dari mana ya? 福音神在 LKA 10. 你们感谢我的神， dulu lah. 为你们在基督里，在 Anaknya sekolah online kan. Saya pikir punya saya karena anak saya juga kayak gitu, sekolah online. Nah, ukurannya lebih, sekarang kita lihat ya, kalau ukurannya lebih besar jauh lebih enak. Jadi orang lebih konsentrasi langsung lihat ke gambarnya. Daripada kalau lihat begini, yaitu tadi selalu terjadi orang akan melihat gambar, baca ayat, dengerin kita. Oke ya. Tapi begitu hanya tinggal gambar, jadi jauh lebih jelas. Nah, sekarang apalagi yang bisa kita ini ya. Karena kita sekarang sudah pakai PowerPoint yang terbaru ya, itu ada icon orang yang
menurut saya lebih rapi ya daripada orang yang ini. Karena ini kesannya apa ya? Ya proporsionalnya kurang bagus gitu ya. Lebih baik kita pakai orang yang bawaannya yang icon PowerPoint. Nah, orangnya lebih kelihatan lebih wajar gitu posturnya ya. Kalau ini tuh posturnya itu gimana gitu ya? Alien ya, Pak. Itu agak kayak begitulah. Ya. Jadi kita Pemirsa, ya itu kalau misalkan gambarnya dibuat, dia di ujung-ujungnya kolam baptisan nggak menempel kolam baptisan gimana? Jadi kelihatan orang itu masuk ke dalam airnya dan keluar itu kayak lebih kuat gitu loh. Nggak menempel kolam maksudnya. Nah, kayak posisi yang pemirsa baru buat ini. Oke. Jadi kan sebetulnya kakinya di dalam air, betul nggak? Iya. Ini kan kesannya dia berdiri di depan kolam. Iya. Bukan di dalam air. Nah, Ya. supaya ada kesan di dalam air, bagian yang airnya ini yang warna biru, kita harus taruh ke depan. Nah, ini biar kelihatan ya. Nah, memang ini posisinya dia di depan air semua. Harusnya air itu di depannya mereka, di depannya orang. Coba ya, begitu kita taruh di depan orang, nah tapi ketutup kan? Iya. Ya kan? Kita bikin airnya ada transparansinya. Mana? Kita bikin Back to intro itu dong, bukan? Bukan. Jet apa itu kok ya? Kenapa? Jet apa itu kok bisa jadi slide-nya tahu urutannya itu? Iya, gimana caranya itu? Ini saya nggak tahu. Ini kayaknya kalau ini bawaan yang di Mac ya. Nggak tahu. Itu hanya ada di Mac, di laptop biasa yang bukan Mac nggak ada. Coba aja, mungkin yang baru ada. Jadi dia itu di klik kanan. Nah, ini ada ini, reorder object atau reorder overlapping object. Ada option itunya. Option ini. Jadi overlapping kita ketahuan mana. Kalau kita nggak tahu gimana, sebetulnya bisa tahu juga. Gini aja, kan sebetulnya kan kelihatan. Kayak tadi ya. Oke. Nah, begitu kayak begini kita tahu. Ini pasti siapa di belakang siapa kan kelihatan. Ya kan? Kalau pakai aplikasi tadi dia lebih cepat tahu nih, efektif gitu lah. Tapi saya juga terus terang jarang pakai itu. Jarang pakai itu, saya langsung begini, udah tahu saya pengennya dia yang kotak ini di depan. Oh, ya. Oke, tapi gini ya, saya ganti dulu orang-orangnya ya. Dan saya waktu itu, kalau sudah lihat ya, saya ganti dia itu sistemnya pakai animasi. Jadi bukan karena itu kan 3 peristiwa. 3 peristiwa ya kan. Saya juga terus terang baru tadi oh ini ternyata maksudnya 3 peristiwa. Nah, lebih baik kalau 3 peristiwa, kalau kita kasih taunya begini, lebih kelihatannya bukan 3 peristiwa, tapi 3 orang. Lebih kelihatan 3 orang. Padahal kan ini maksudnya 3 peristiwa. Ya, itu dia percaya mengaku dengan hati percaya mulut mengaku peristiwa pertama. Lalu peristiwa kedua orang ini orang yang sama dibaptis. Orang yang ketiga dia setelah keluar dari air baptisan. ya. Nah, kalaupun kita mau modelnya seperti ini boleh, tapi harus animasinya 1 point per klik. Jangan ditampilkan langsung 3-3-nya. Itu yang pertama. Nah, atau kita bikin sistemnya itu, nah ini yang saya mau buat, kita buat dia pakai sistem animasi. Nah, kalau sudah lihat ya, jadi kita ganti dulu ya orangnya yang ini ya. Jadi kalau pakai orang sebaiknya pakai yang defaultnya icon aja. Dulu juga saya pakai orang ini, saya juga nggak tahu itu awalnya siapa yang bikin. Nah, tapi pakai orang yang dari default ikonnya PPT ini jauh lebih bersih. Lebih mapan. Lebih kelihatan ya orang gitu. Nah, jadi waktu itu saya ganti peristiwanya itu orangnya jadi saya bikin 2, satu ceritanya yang ngebaptis, satu yang dibaptis. Jadi lebih saya lagi cerita ada baptisan sama orang yang dibaptis. Nah, orang yang dibaptis ya kita bikinlah warnanya karena dia baru dibaptis kan ya masih abu-abu lah. Ya kan? Nah, warna juga saya kadang-kadang ya begitu. Yang ngebaptis karena dia sudah percaya Tuhan, ya kita bikinlah mungkin warna kuning ya. Yang gitu. Nah, ini kalau kayak gini ya, milih-milih begini kan kadang-kadang kita sulit ya. Kalau objeknya udah numpuk-numpuk.
itu ada caranya. Kita bisa ke mana ya? Format pen atau view. Nah, di range ini di bawah itu ada namanya selection pane. Ini sangat berguna seperti bikin Photoshop ya. Jadi kita bisa sembunyikan dulu objek yang menghalangi. Nah, supaya kita bisa pilih objek yang kita mau. Kita ganti dia warna kuning misalnya, karena dia orang yang sudah percaya. Yang ini baru percaya. Nah, kalau saya sendiri, ini mungkin masalah selera aja ya. Saya nggak gitu suka orang itu pakai outline ya. Outline itu jadi ada bayangan-bayangan seperti itu. Nah, ngerti ya? Saya lebih suka polos saja. Memang kekurangannya kalau polos itu kekurangannya kalau warnanya sama jadi tabrakan, nggak kelihatan jadi dua orang. Misalnya contoh kalau saya kasih warna kuning, terus dia tidak ada outline-nya. Nah, jadi tangan orang yang di depannya berbaur dengan orang yang belakangnya. Tapi kalau pakai outline, jadi kelihatan ada dua orangnya. Tapi kalau selama nggak bertabrakan, saya lebih suka nggak pakai outline. Kenapa? Kayaknya model sekarang kebanyakan begitu ya, nggak pakai outline. Nah, tapi karena orangnya kan warnanya udah beda, jadi nggak apa-apa, saya nggak pakai outline. Nah, termasuk latar belakang ini, kalau saya pribadi nggak gitu suka pakai outline. Apalagi kan karena seperti air ya, air itu kan pemisahnya nggak ada kayak pemisah putih begitu. Lebih baik kita nggak usah pakai outline. Langkah berikutnya saya hapus semua outline-nya ya. Oke, jadi nggak ada outline. Nah, lalu air itu kan harusnya di depannya ya. Ini harus agak lebih tinggi dikit. Nah, kalau ini kan kesannya berdirinya di depan kolam, bukan di dalam kolam. Gimana supaya kesannya dia itu ada di dalam kolam? Maka bagian air itu kita harus taruh di depan. Nah, kalau kita tadi nggak ada reorder overlapping object, saya juga sebetulnya nggak pernah begitu. Saya cuma tahu dia harus ditaruh di depan, saya langsung aja bring to front. Ada bring to front, ada bring forward. Kalau forward itu majunya selangkah-selangkah. Kalau bring to front itu langsung dipindahin ke paling depan. Kita pindahin aja ke paling depan. Nah, tapi kan kakinya nggak kelihatan. Ya kan? Gimana supaya kita ingin tetap kelihatan? Ya dibikin itulah pakai transparansi 30% misalnya. Nah, jadi kalau kita buat begini, oke, ini supaya lebih bagian airnya saya sampai tutupin ke bawah. Nah, kalau kita buat begini kan langsung kelihatan orangnya itu di dalam kolam, ya kan? Nah, jadi ini akan lebih jelas ya daripada seperti ini, ya kan, dengan tulisan. Lalu setelah itu 3 prosesnya itu bagaimana? Nah, mungkin ya kayak tadi, oke ya. Tadi kan dengan hati percaya, dengan mulut mengaku ya. Mungkin di awal sebelum baptis, ya udah hati percaya mulut mengakunya kita bisa tulis saja di sini, ya kan? Pertama kita harus hati percaya, ya kan, mulut dengan hati percaya mulut mengaku misalnya ya. Hati percaya mulut mengaku. Bisa seperti ini atau seperti. Nah, ini terus terang saya juga suka mikir lama. Seperti begini bagusnya bagaimana ya? Bagusnya seperti ini, hati percaya mulut mengaku, atau saya enter jadi 2. Terus terang saya juga kadang-kadang gini-gininya lama, mikirnya lama. Memang kita harus cari posisi yang enak itu di mana ya? Hati percaya mulut mengaku. Ya. Umumnya sih kalau saya kalau gambarnya di sebelah kiri, tulisannya saya lebih cenderung di sebelah kanan. Itu umumnya saya mengerjakan demikian.
Oke ya, misalnya hati percaya, mulut mengaku. Mungkin kalau kita mau pakai seperti tadi, lambang hati percaya boleh juga. Ya, kita pakai lambang hati. Nah, hati percaya boleh juga sih. Nah, tapi ini kan hatinya jadi lebih besar, kelihatan. Daripada seperti ini kan nggak begitu kelihatan bentuk hatinya. Ya kan? Lalu mulut mengaku lebih jelas pakai garis-garis itu lebih kelihatan. Misalnya mulut mengaku ya kita bikin aja 3 garis demikian ya. Kasih warna putih, agak tebal sedikit. Oke. Kita mau mempertegas mulut mengaku gitu ya. Mungkin pakai ini kita bisa juga lebih jelas seperti ini. Aduh. Oke. Saya grup. Nah, lalu ya supaya lebih jelas lagi, hati percaya mulut mengaku. Ini kita bagi 2 aja, munculnya satu-satu. Nah, waktu kita bagi 2 ya, kalau kita paste ya, nah dia kan munculnya begini, ukurannya dia berubah. Ini ada option paste, keep text only, keep short formatting. Kita pakai keep short formatting, jadi ukurannya kembali seperti semula. Hati percaya, mulut mengaku. Nah, mungkin hatinya kita kasih warna hati percaya, samain dengan warna hati mungkin ya. Kasih warna merah. Susah ya. Lebih warna putih aja. Kenapa warna putih? Karena saya lihat warna merahnya terlalu nabrak-nabrak dengan latarnya jadi nggak jelas. Nah, lalu kita bikin animasinya. Kita bikin aja, kita samain animasinya. Oke ya. Pakai frame. Oke. Kalau yang mulut kira-kira cocoknya animasinya apa? Kenapa saya nggak pakai vape? Wipe arahnya ke kanan. Betul. Wipe arahnya ke kanan. Oke ya. Nah, jadi sekarang kita masuk animation pane. Oke ya. Sekarang kita ini grup 31 ini apa? Oh, itu yang api. Nah, berarti hati percaya animasinya berbarengan dengan gambar hati. Nah, saya taruh di atasnya. Lalu tulisan mulut mengaku berbarengan dengan ini on click. Karena kan berarti ini ada 2 informasi ya, hati percaya dan mulut mengaku. Jadi pakai on click. Yang paling animasi yang pertama itu biasanya pakai with previous. Karena dari animasi halaman berikutnya. Oke, kita lihat jadinya ya. Ini ini kita lihat jadinya hati percaya. Ya, kita harus dengan hati percaya, mulut mengaku. Oh, sorry. Mulut mengakunya ini tadi gambarnya ini harusnya with previous. Jadi kita harus dengan hati percaya dan mulut mengaku. Ya, saya rasa
lebih jelas ya, lebih jelas dan bersih. Ya kan? Karena hurufnya tidak terlalu banyak. Kita lihat ini banyak sekali ruang kosongnya. Ini kan kosong ya. Dan malah memang lebih baik banyak yang kosongnya memberikan kesan lega. Kalian ada masukan nggak dari yang hati percaya mulut mengaku? Dari kira-kira ada apa yang perlu lebih ditambahkan atau bagaimana? Silakan. Animasi mulutnya juga. Ini kan kalau begini kayak antena apa gitu. Sama soalnya ini kan perbandingan antara gambar manusianya itu, maksudnya postur tubuhnya dia sama. Itu aku juga lagi mikir tadi apa ya yang cocok. Yang cocok untuk mulut mengaku. Yang ini, yang garis-garis ini tadi loh, Koy. Ya. Supaya lebih propernya itu kira-kira pakai apa? Saya juga lagi cari apa ya. Kayak dari telinga gitu loh kok itu. Hah? Kayak keluarnya bukan dari mulutnya, suaranya itu tapi dari telinga. Iya. Karena gambar kepala orangnya itu nggak ada ininya, nggak ada matanya. Ya, gimana supaya kelihatan dari mulut? Karena karena kalau misalnya, boleh ada yang kasih ide? Karena kalau kepalanya kita kasih gambar mulut itu jadi jelek malah. Ya, coba pakai animasi aja dari tengah ke sana, bisa nggak ya? Pakai animasi gimana? Oh, mungkin bisa gini. Oke. Mulut mengakunya bisa pakai seperti ini, tunggu ya. Ya, jadi muncul dari orangnya. Oke, saya ubah dulu ya. Nah, cuman ini jadi agak pakai 2 slide jadinya. Oke, gini. Agak susah ya. Pakai mop. Ya pakai mop, cuman jadi boros. Oke, kalau pakai mop jadi begini. Jadi slide yang pertama itu waktu mulut mengaku itu berarti oke. Jadi kalimat mulut mengakunya ini kita hilangkan dulu. Oke, mulut mengaku sama yang ini, jadi kita hilangkan animasinya. Lalu gimana? Ini kita mau bikin supaya muncul dari mulutnya. Nah, berarti kita kecilkan dulu ukurannya. Sambil pencet shift ya, supaya ininya nggak berubah. Nah, kita taruh di kepala orangnya. Nah, supaya ngilang dari, ini kan masih kelihatan ya. Supaya ngilang, ini juga saya baru nemu trik ini. Saya formatnya ini, line-nya ini kita jangan kasih warna, no outline. Jadi kayak nggak ada kan? Oh. Lalu kita taruh di kepalanya dia. Nah, lalu di slide berikutnya, sama, tulisan mulut mengaku di sini, kita pun hurufnya ini dihilangkan warnanya. Hide-nya. Jadi text filenya itu no fill. No fill. Kenapa? Supaya begitu muncul langsung bersamaan muncul. Ya, nanti kelihatan ya. Di sini kita pakai transisi mode. Oke. Oh, kalau transisi mode berarti ini kenapa nggak berjalan? Ini harus kita buang semua animasi di slide kedua. Oke, kita lihat. Oke, tunggu ya. Kita dari atas. Hati percaya, mulut mengaku. Loh, kok nggak muncul? Mulut mengakunya nggak muncul. Oke, biasanya kalau nggak muncul itu karena saya beberapa kali ngalamin seperti ini juga. Karena yang di awal ini warnanya kan saya hilangkan ya. Warna grafik yang ini saya hilangkan. Nah, itu kadang-kadang jadi namanya dia berubah. Kita cek ya. Ini grup 39 ya. Namanya grup 39. Di slide berikutnya kita lihat namanya masih sama ya, grup 39. Mestinya dia muncul. Nggak ada animasi. Nggak ada animasi. Tapi mobnya nggak ini ya. Oke, mobnya nggak jalan dia. Oke, coba saya tampilkan dulu. Saya ganti lagi. Ganti lagi aja kok.
Ganti lagi jadi warna putih ya. Sebetulnya ada caranya, tapi saya mau coba cek dulu ya, apakah karena diganti. Kalau saya ubah lagi warnanya putih, kita lihat ya jalan nggak dia. Kok masih nggak jalan ya? Nah, kalau seperti ini ya, nah ini percobaan terakhirnya, kita kasih tanda seru. Jadi di grup 39 ini, kita kasih tanda seru 2 di depan ya. Kalau masih nggak berhasil, nah. Oke, kita kasih tanda seru di depan. Oke ya. Karena kalau transisinya itu mobnya nggak berhasil, artinya dia menganggap objek tersebut berbeda dengan objek yang di atasnya. Nah, kalau objeknya kita mau dia anggap itu sama, kita harus tambahin tanda seru. Oke. Kita ulangi. Hati percaya, mulut mengaku. Oke ya. Nah, kalau gini lebih kelihatan kali ya. Gimana, Erlin? Mana kok? Ya, rasanya lebih jelas ya? Iya sih kok. Nah, Ya. oke. Nah, ini sebenarnya kita sudah berkolaborasi. Nah, hati percaya, mulut mengaku. Nah, inilah kebanyakan orang, mungkin saudara-saudara perhatikan ya, orang bikin PowerPoint itu, aduh, kayaknya kok jadi banyak. PowerPoint saya kok jadi banyak sekali slide-nya. Kalau saudara-saudara perhatikan ya, slide hari Minggu itu selalu 40-an minimal. 40, 50. Masalahnya bukan, memang kalau kita bagi seperti ini ya, jadinya ditambah lagi kita taruh satu ayat ini. Kan ayatnya belum. Ayat ini kita taruh di slide berikutnya. Slide berikutnya, ini layoutnya ayat yang penuh. Oke. Saya nggak pakai animasi ya. Nah, jadi bayangin ya, jadinya lebih banyak ininya. Nah, biasanya kalau saya, nah seperti begini ya, ini cocoknya enaknya gimana supaya enak dilihat? Taruh di center. Lebih nyaman ngelihatnya, taruh di center. Nah, lalu kalau ayat itu ya, jangan pakai model seperti ini. Coba ya, secara ini ya, kita lebih mudah baca seperti ini atau seperti rata kiri. Lebih mudah itu baca rata kiri, karena mata kita begitu sampai ke ujungnya, langsung ke posisi yang sama. Ya. Kalau rata tengah ini, secara estetika mungkin lebih indah. Ya, tadi contohnya kalau kayak buat undangan pernikahan atau apa, lebih indah. Tapi kalau untuk teks dibaca itu, makanya kan kalau kita buku teks ya, beli buku teks itu nggak pernah ada rata tengah. Ya kan, pasti semua rata kiri, kalau enggak rata kiri kanan. Karena untuk dibaca. Jadi sepertinya kan tujuannya untuk mudah kebaca itu lebih baik di rata kiri. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan jadinya boros slide dibanding ini ya. Kalau ini udah ada ayatnya di satu slide. Ini kita pun baru cerita percaya dan dibaptis, belum masuk kolam baptisannya, belum keluar baptisannya. Kalau begini kan jadi kesannya boros slide. Tapi masalahnya bukan masalah boros slide-nya. Jumlah informasinya sama. Ya. Bukan masalah berapa banyak slide-nya kita, tapi yang jadi masalah itu berapa banyak jumlah informasi kita. Waktu kita membawakan berita atau apapun ya, yang jadi pertimbangan kita itu seharusnya berapa jumlah informasi kita. Cukup nggak waktunya untuk menyampaikan ini? Ya. Nah,
itu yang jadi pertimbangan kita. Berapa jumlah slide itu sebetulnya nggak terlalu masalah. Memang ada aturan ya, dulu saya pernah ini ada aturan maksimum 40 slide atau apa. Tapi menurut saya sekarang bukan masalah berapa jumlah slide-nya, berapa jumlah informasinya. Sekarang kita mau memberikan informasi seperti ini dengan satu slide, tapi orang akan berpikir banyak. Karena informasinya sudah full di sini dan orang harus menerka-nerka. Ya, ambil contoh ya, waktu kita bawa firman, langsung muncul seperti ini. Orang akan menerka-nerka, ini maksudnya apa ya gambar ini? Ada 3, oh itu ada hati. Yang kuning itu apa ya? Mulut. Meskipun nanti yang bicara akan jelaskan. Ini maksudnya yang pertama adalah hati. Dengan kita harus, pertama sebelum percaya, kita harus dengan hati percaya, mulut mengaku. Tapi semua informasi sudah keluar semua. Jadi informasi itu nggak boleh melampaui daripada apa yang kita ceritakan. Kita begitu sedang bicara tentang hati percaya mulut mengaku, informasi yang lain itu nggak boleh muncul dulu. Ayatnya belum dibaca, ayat nggak boleh muncul dulu. Nah ini kesalahan banyak orang demikian. Semuanya udah muncul dulu di slide. Ya kan? Ayatnya muncul di slide, ya kan? Gambar ilustrasinya muncul di slide, keterangannya muncul di slide. Sementara orang yang berbicara belum nyampe ke sana poinnya. Nah ini akan membuat orang menganalisa sendiri. Nah, jadi PowerPoint itu nggak boleh bikin orang itu menganalisa sendiri isi slide-nya. Tujuan dia itu bukan untuk mikirin isi slide itu apa, tapi memperhatikan orang itu sedang menyampaikan apa. Lalu melalui slide itu orang oh itu toh maksudnya. Jadi yang paling kita harus hindari yaitu tadi, jangan sampai orang akhirnya mempelajari slide dan tidak mendengarkan kita lagi bicara apa. Nah, ini jebakan kalau bahasa kerennya jebakan Batman ya, jebakan kebanyakan orang yang pakai slide demikian. Jadi kalau seperti ini boleh nggak? Masih boleh juga sebetulnya, nggak masalah. Tapi kita bisa munculkannya satu poin per slide. Misalnya 3 orang ini kita munculkan satu-satu. Yang pertama muncul dulu gambar orang yang sebelah kiri. Lalu setelah itu orang yang sebelah kiri kita hilangkan, munculkan orang yang di dalam air. Lalu orang yang di dalam air kita hilangkan, munculkan orang yang sudah keluar dari air. Nah, itu akan buat orang lebih jelas untuk melihatnya. Oke ya. Jadi ini kita lihat ya, hati percaya, mulut mengaku. Belum proses dibaptisnya, ya kan? Nah, proses dibaptisnya kita bisa pakai orangnya ya kita tenggelamin aja. Memang nggak terlalu ideal sih ya. Jadi bentuknya itu ya mau gimana lagi karena kita saja belum nemu cara bikin lebih bagus ya. Ya seperti inilah orang kita tenggelamkan kan. Ya gambar hati dan ininya kita sudah hapus. Ya kan. Teksnya ini apa ya? Dibaptis mungkin ya. Dibaptis itu. Dibaptis ya kan. Nah, udah gitu sudah ketebak lah pakai apa transisinya kan. Ya pakai mold ya kan. Orang dibaptis. Meskipun nggak kelihatan orang yang ngebaptisnya itu kayak megangin atau gimana ya. Ya gimana untuk bikin animasi kayak gitu saya juga nggak sanggup. Mungkin nanti kalau saudara-saudari belajar udah lebih dalam ya, lebih hebat animasinya ya boleh lah. Tapi ya harus rajin itu pastinya. Oke, mungkin harus agak di tengah kali ya. Nah ini mungkinnya dibaptisnya. Jadi waktu keluar dari airnya ya boleh 3 begini, lalu orangnya kita keluarin lagi, berdiriin. Dibikin seperti tadi juga boleh. Jadi begitu keluar dari air, warnanya sudah berubah jadi sama-sama kuning, mungkin ya. Sudah sama kita gitu kan. Sama-sama warna kuning, terus boleh juga bicara baptisan roh. Nah ini kalau saya rasa apinya itu kalau dari atas, terlalu dari atas ke bawah, ya ini boleh sih, ini boleh juga. Oke, tapi saya ambilnya, oke ya, nah, misalnya ini Roh Kudusnya turun, nah kita pakai mold ya, posisi apinya sejajar aja lebih enak dari atasnya. Sama transisinya kan mold. Oke. Ya tulisannya apalah.
Ya, jadi demikian ya. 3 informasi. Jadi kita pecah informasi ini, ya. Ini kan ada 4 informasi. Kondisi sebelum dibaptis, keluar dari air baptisan, jadi itu 3 informasi ditambah 1 informasi ayat. Jadi ada 4 informasi kita pecah menjadi sekian slide. Informasi pertama kita buat jadi 2 slide, hati percaya, mulut mengaku, dibaptis, keluar dari air baptisan, lalu slide ayat. Oke, saya rasa ada masukan, ada tambahan, silakan. Ada pertanyaan? Nah, kayak begini kadang kita kan pengennya nggak mau terlalu barengan ya. Saya mau ceritanya orangnya keluar dulu, baru apinya turun. Kalau ini kan barengan. Ya. Ya kan? Bisa juga. Ya itu tadi, slide-nya tambah banyak. Tapi ya itu, kalau saya sih nggak masalah slide tambah banyak. Kalau saya juga memang lebih suka begitu, jangan langsung muncul. Jadi yang pertama, itu nggak ada apinya. Nah, kalau saya lebih suka apinya jangan terlalu jauh-jauh dari atas. Kita bikin apinya itu dari seginilah. Ya kan? Dari segini baru turun. Oh, sorry. Kalau seperti ini sebetulnya bisa nggak perlu pakai morph. Jadi apinya nggak benar-benar dari langit. Ini bisa pakai animasi namanya itu bisa pakai fly in. Kalau fly in dari atas sekali, bisa pakai float in. Tapi float in-nya dari atas ke bawah. Nah, ya kan. Jadi tetap di satu slide, tapi kita ganti pakai animasi. Nah, ya. Kita ulangi. Jadi dibaptis, setelah itu dia keluar, ya kan menjadi ataulah manusia baru kayak ciptaan baru. Mungkin tulisannya ganti jadi ciptaan baru. Ya gitu juga dia menerima baptisan Roh Kudus. Ya, mungkin ini kasus yang pertama kita lihat. Nah, selanjutnya ya saya rasa itu dulu ya untuk hari ini. Silakan ada komentar, ada masukan atau tambahan pertanyaan. Saya nggak ada. Yang lain? Nggak ada kok. Nggak ada. Koming Ming. Nah, untuk yang layout memang yang saya udah share ya, coba ditonton-tonton ya, itu memang penting sih. Saya tambah sedikit lagi lah ya. Mau tambah sedikit lagi atau udah? Kalau udah ya udah. Oke. Saya masih oke. Masih oke. Yang lain. Ini sedikit aja sih, sedikit yang mana? Yang barusan dikirim saudara. Nah, ini ambil contoh menaruh menggunakan kesempatan untuk memberitakan Injil. Oke.
Nah, seperti ini, ya itu tadi kan ya, lebih baik rata kiri. Ini lebih enak. Dan kadang-kadang, oh ya, pemenggalan kata pun, saya kadang-kadang suka pikir juga, enaknya di mana. Ini kan bagian konsumsi yang memberitakan Injil. Mungkin dari yang udah dipotong ya. Karena kalau ini terlalu panjang, terus di sini sisanya sedikit juga kadang kayak kurang enak. Nah, ini pun perlu eksperimen-eksperimen. Nah, jadi kadang-kadang saya kapan nge-enter kata juga saya juga pertimbangkan ya. Contoh seperti ini, teladan Filipus memberitakan Injil. Nah, ini kan cuma ada kata Injil di bawah ya, rasanya itu kurang enak. Nah, mungkin lebih cocok seperti ini. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini ya kita perlu pilih-pilih ya, di-enter di bagian mana. Lalu kan di bawah ini kan nggak ada tulisan. Kita bisa buang. Ini maksud saya itu layout dan alignment ya. Kita bisa buang karena kan nggak ada tulisannya. Supaya ini bisa ditaruh di posisi yang lebih tengah. Nah, ini lebih enak. Udah lebih enak dilihat kan. Nah, contoh seperti ini juga. Nah, taruh tulisannya bagaimana? Ini kan juga susah ya. Taruh di mana yang cocok. Suka bingung nggak naruh tulisan di gambar? Bingung kok, sering. Sering, ya kan? Nah, kenapa ini sulit ya? Nah, biasanya saya lebih suka cari itu gambar yang ada ruang kosongnya. Itu gambar terlalu rame ya, Pak? Gambar ini terlalu penuh. Nggak ada empty space-nya. Belum dapat gambar yang itu sih sebenarnya, Pak. Jadi, kalau nggak ada ruang kosong itu memang jadi lebih sulit naruh gambarnya. Dan juga fokus kita jadi terpecah. Nah, kalau misalnya seperti ini, ya mau nggak mau, kalaupun kita mau pakai gambar ini, kata melayani mejanya itu harus dikasih latar belakang. Ya, latar belakang mungkin warna biru atau karena supaya kelihatan tulisan gitu ya. Nah, supaya tulisannya itu kelihatan. Nah, ini kan jadi kelihatan kan. Nah, ini memang perlu dikira-kira sih ya cocoknya itu di mana. Nah, saja belum terlalu tahu teorinya, cuman saya feeling aja mana yang enaknya. Mungkin di sini lebih enak ya, atau gimana gitu ya. Umumnya saya taruh di pojok sebelah kanan, atau jangan menutupi objek utama ya. Atau malah sengaja untuk nutupin objek supaya orang nggak ngeliat ke sana. Contoh kan ini kan ada 2 orang, ya mungkin kita tutupin ke orang yang kedua ya, supaya konsentrasinya nggak terbagi. Misalnya ya seperti ini. Nah, contoh sama seperti ayat juga ya. Nah, ini kan spasi antar kata-katanya ini terlalu rapat. Karena dia memang akan nge-adjust hurufnya itu. Untuk kayak begini kita nggak usah terlalu jauh-jauh ya. Terus ini supaya agak lapang, atas-atasnya udah hurufnya dikecilin aja dikit. Lalu ini ayat 2 dengan 5-nya digabung aja. Oh, udah ada pemisahnya kan kata ayat. Nah, lebih kelihatan enak dilihat ya daripada kayak tadi tuh jarak ininya terlalu rapat. Nah, kalau jaraknya udah kayak terlalu rapat begitu, kita jangan paksain hurufnya ukuran 40. Kita kasih ukuran yang sampai dia ke spasi yang normal. Ya, kok. Nah, ya. Nah, coba bandingkan kalau kita bikin dia ratanya rata tengah. Wah, susah kita bacanya. Kalau saya umumnya, ayatnya saya taruh rata kanan. Ya, itunya rata kiri. Ini selera aja sih. Nggak apa-apa dua-duanya kiri. Oke, segitu aja. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di berikutnya. Thank you, Kok. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, kalau sudah dikirim outline. Wah. Amin. Oke, Tuhan berkati. Amin, Kok. Amen. Yuk.